Iya. Apaan tuh? Ya tadi ada sesuatu lah di atas yang bikin kayaknya kalau gue lanjutin bakal bahaya gitu. Kayak udah ada alarm dari entah penunggu sini atau dari mana bahwa udah deh lu keluar deh. Jadi guys, sekarang nih sesuai request kalian, gua pengen ke rumah Tegal Ngapak. Kisah seorang pasutri yang kerap mendapat kejadian horor di mana kejadian-kejadian itu kerekam sama CCTV. Karena para lang RJL Saset pada request, ya udahlah gue turutin buat kalian. Makanya like, share, komen yang banyak di video kali ini. Tapi sebelum itu, gue lagi ada di kuburan nenek gue, alias eyang gue. Dimana gue pengen berkunjung dulu ke sini mengirim doa, yang mana mudah-mudahan doanya itu sampai. Amin. Eyang gue itu dulu banyak banget ngajarin kehidupan buat gue pribadi, bahwa kita hidup sebagai laki-laki harus bertanggung jawab terhadap istri dan juga anak-anaknya. Karena bagaimanapun dulu gue termasuk cucu kesayangan dari eyang gue yang sulit untuk gue lupakan. Bahkan eyang gue dulu juga meninggalnya pas lagi berdua dengan gue. Panjang dah, lain kali gue ceritain guys. Yaudah, kita bacain dulu nih guys ya, doa buat eyang gue. Ya guys, sekarang gue udah di jalan menuju rumah Ngapak Tegal. Dimana di sini juga ada kisah pilu, istrinya Dendeni itu sempat keguguran ketika menghuni rumah tersebut. Ya kita doakanlah semoga segera mendapat gantinya. Kira-kira nih apa yang akan kita temukan kali ini? Tonton videonya sampai habis. Akhirnya guys, gue sampai juga setelah perjalanan panjang ini. Udah malam hari di rumah Ngapak Tegal, rumah Dendeni. Bisa kalian lihat ya, ini rumah kayaknya udah lama nggak ditinggalin gitu. Banyak banget debu-debu, terus juga ini juga dari luar kayak sarang laba-laba. Yaudahlah, langsung aja kita panggil Dendeninya. Denny, main Squid Game yuk. Waduh. Halo bang, akhirnya kita bikin konten ini juga akhirnya bang. Bener bang. Makasih udah diizinin ya sebelumnya. Siap. Gimana perjalanannya? Lumayan ya? Lumayan. Seru, tapi ini ngomong-ngomong kayaknya udah lama banget nggak ditempatin ya? Mungkin hampir 8 bulan bang ya, kosong. Wow. Ya. Semenjak ditinggal gue itu aja, 8 bulanan. Dan ini nanti kalian bisa lihat ya, penuh ilalang. Bukan ilalang. Apa namanya? Kabang-kabang, apa sih? Kabang-kabang apa namanya? Rumah laba-laba. Kok ilalang ya? Rumah laba-laba ya? Debu lah pokoknya ya. Debu. Nah kemarin itu bang, gue katanya denger info. Jadi rumah Ngapak Tegal ini guys, deket sama sebuah pabrik yang kemarin tuh kesurupan massal di Tegal ya? Betul.
ada salah satu pabrik yang mungkin belum lama ya di Tegal sendiri, itu memang sering sih bang. Nggak cuma hari ini ya, maksudnya bukan cuma kemarin, memang sering. Nah ini videonya kan kemarin viral nih, kita tonton dulu bareng-bareng ya guys. Dengar ketawa itu merinding banget ya. Jadi itu awalnya mungkin nggak besar gitu ya, sampai akhirnya nyebar ke yang lain juga gitu. Jadi kesurupan massal tuh di beritanya. Kalau yang lo tahu kan rumah lo nggak jauh nih dari situ, katanya gimana tuh? Itu malam satu Suro bener-bener ngeri bang. Kemarin ya, satu kampung yang mungkin kita nggak bisa sebut, yang deket tepatnya di pabrik itu, malam itu juga ada kejadian di kampung itu. Dan setelah mungkin jam tepat jam 12 itu kesurupan massal terjadi di situ. Oh gitu? Iya di kampung itu. Gue nggak tahu backstory-nya soalnya. Oh jadi menurut lo kayak gitu? Bukan menurut, memang kejadiannya seperti itu bang. Jadi nggak lama dari kasus itu kesurupan massal. Kalau mungkin warga Tegal pasti tahu, karena cukup ramai ya di sini. Bahkan banyak orang yang jauh-jauh pada mendekat ke sana karena penasaran bang. Sekalian satu kampung itu kejadian satu kesurupan, satu. Gimana mas kalau boleh tahu? Yang mungkin kita tahu ya dari berita media lokal Tegal gitu, itu karena apa ya, cinta tidak tersampaikan gitu, tidak direstui istilahnya begitu. Jadi karena tidak direstui, dihabisi gitu? Nggak gitu. Kalau boleh kita jelasin, memang itu korban sering banget datang ke rumah yang mungkin jadi pelaku ya, orang tuanya. Jadi si korban itu memang sudah lama memendam mungkin perasaan gitu bang ya. Yang kita baca sih di situ orang yang disukainya atau anak si pelaku ini sudah meninggal bang. Tapi masih datang ke rumahnya. Nah itu kan mungkin jadi kayak gimana ya, keluarganya risih gitu ya, karena datang setiap malam. Malah katanya batu nisan yang mungkin itu anaknya meninggal bang, itu dicabut dianterin ke rumahnya. Jadi kesel lah orang tuanya bang. Oh ini cewek berarti yang sudah meninggal itu? Cewek. Oke. Ngeri sih, ngeri. Karena risih akhirnya dihabisi gitu? Akhirnya dihabisi di situ. Wah ini gue jadi dapat info baru lagi ya, versinya Dendeni yang emang waruk sini jadi seperti itu ya. Udahlah, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ke dalam aja kali bang ya. Ayo. Oke, ikutin terus Porelang RJ Satsi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihir Pelakor, film kedua dari RJ5, tayang serentak di bioskop 31 Juli 2025. Nah, kita masuk langsung ketemu kamar, berhadapan langsung sama dapur. Ini apa ya bang? Ini kamar ART bang sebenarnya. Kamar. Ada merah-merah apa nih bang? Oh iya. Ada merah-merah guys. Lilin ini mah bang. Oh bekas lilin ya. Lilin. Jadi ini mungkin saking lamanya nggak ditempatin gitu ya. Jadi kayak penuh debu gitu. Terus ini juga ada lilin yang belum dibersihkan gitu ya. Betul. Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba gue merinding ya. Merinding. Lo merinding ya? Enggak ya? Sama merinding. Lo merinding juga? Merinding bang. Waduh. Yaudah kita lihat ke dapur dulu kali ya. Ke dapur boleh. Nah,
Ini yang kata penonton paling epic, mungkin paling sering dapat interaksi gitu ya, ketika waktu pasang CCTV. Nah, kalau para elang sama Real Satset inget pas podcast, jadi di sini itu katanya makanan itu suka hilang gitu loh, ayam gitu ya. Betul. Terus juga katanya di sini ada sosok wanita pakai kemben dan kain jarik ya. Betul, di sini bang. Di sini Jadi, percis. posisi gue tuh dari tangga situ, persis lampu mati begini. Jadi si cewek tuh kayak di sini, terus kayak jalan ke sini cuma kenceng ya, cepet gitu. Si sosok ini? Iya. Merinding aku. Sama gue juga aja. Merinding. Sumpah merinding. Nggak bohong. Gue juga merinding banget dari tadi nih. Pas Iya, masuk ke sini ya. Dan itu bukan lo doang yang lihat ya? Kalau selama di sini sih cuma saya. Dan istri sih selama cerita gitu ya, tinggal di sini nggak diliatin sih nggak, cuma yang benar-benar parah orang mandi di sini loh. Kamar mandi kenapa nih? Ada kayak orang mandi gitu, aktivitas orang mandi. Guys, mulai kamar mandinya nggak guys? Coba masuk guys. Lampunya nggak nyala ya nih? Iya, Bang? nggak nyala. Nggak nyala ya? Nih guys, kamar mandinya guys. Lampunya nggak nyala. Ya, coba masuk kamera. Kali aja ada yang ngambang-ngambang kayak di phone, nggak ada ya di sini ya. Aman. Jadi mungkin karena udah lama nggak ditempatin, ini rasanya tuh bau debu gitu ya. Ya, Kayak gimana ya? Kayak kotor lah gitu ya. kotor bener. Oke deh, langsung aja kita ke ruangan lain kali, Bang ya? Boleh? Ayo, silakan. Ke sini ada ruang tamu. Nah, di sini ruang tamu, Bang. Oh, ini gue inget nih yang ada adegan karpet kelipet itu ya? Betul, di sini tempatnya. Di sini. Karpetnya pas di sini, Bang. Dinyalain dulu kali, Bang ya? Oh, bisa nyala yang ini ya? Boleh. Ini ya? Oke. Nah. Oke, jadi terang. Nah, kalau teman-teman ingat juga gitu, di sini tuh yang sempat kerekam CCTV waktu ditinggalin, si pintu ini ya, Bang ya? Betul. Ini tuh gerak-gerak sendiri. Sering ini. Nah ini kalau dia gerak sendiri kena angin nggak mungkin sih, karena berat ya. Dalamnya apa mas? Dalamnya begini dong, ada kasur. Ini kasurnya ya. Nah di sini juga rasanya hawanya pengap gitu ya. Mungkin juga karena kurang sirkulasi udara gitu, karena udah lama nggak ditinggalin ya. Wah kira-kira nanti pas ditinggal sendiri aman nggak nih menurut kalian ya? Kita sambil room tour yang lain lagi kali bang ya? Boleh? Oke. Langsung ke atas. Sip. Wah, guys, ini ada sarang laba-labanya dan bahkan ada laba-labanya nih. Gokil tuh laba-labanya. Wow. Oke. Jadi lantai 2. Ini di sini ada kamar, Bang. Sini ya? Masuk aja kali kita. Boleh? Ada lampunya kayaknya. Oh, ini masih ada lampunya juga yang ini ya. Iya. Ini tadinya kamar apa, Bang? Ini kamar anak, Bang, tadinya.
Oh, udah disiapkan untuk kamar anak. Kalau di sini suka ada kejadian apa? Kalau di sini sih lebih kayak ini ya, pintu sampai hancur nih dalamnya. Karena dia sering ini bang, kayak sering brak ke sana. Oh gitu. Ini juga nih nggak tahu faktor angin atau gimana ya, sampai hancur juga di sini. Hancur guys. Padahal kalau sekarang nggak ada angin sama sekali ya. Iya, Tapi suka gebrak-gebrak gitu. sering gebrak-gebrak. Kalau menurut kalian, kira-kira kenapa guys? Boleh banget komen di bawah. Kita ke situ kali, Bang. Boleh ke kamar satunya. Kamar terakhir kita tempatin di sini bang. Nah ini kamar terakhir kita pakai di sini nih bang. Oh, ini tempat lo sama istri di sini. Betul. Ini memang yang paling besar kamarnya ya. Ya, satu-satunya yang paling besar, jadi kita pakai di sini. Kalau kalian ingat di podcast gitu, jadi ada beberapa kejadian horor di kamar ini. Salah satunya pas di awal itu tinggal Denny sama istrinya. Istrinya tuh tiap malam suka denger bisikan cowok gitu yang bilang bahwa jangan tidur malam-malam. Bahasa Jawanya apa mas? Aja turu bengi-bengi. Ojo turu bengi-bengi. Bengi-bengi. Gitu. Dan terekam CCTV juga suka kayak barang tuh gerak sendiri gitu ya. Betul. Berarti dari sana ke sini tuh. Karena di sini ada ini kan kamar mandi juga. Nah, kerannya tuh katanya juga suka nyala sendiri. Setiap malam gitu, setiap jam berapa katanya mas? Setiap pasti kalau nggak salah pukul 1 bang ya, jam 1. Sekitar jam segitu lah ya. Sekitar jam segitu. Kita cobain nih kerannya guys ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kamar ini. Ini lampunya mati ya? Ini mati kayaknya. Oke. Yuk, kita cobain nih kerannya. Wow, banyak sarang laba-laba guys. Nggak ada tarantula kan? Nah, gue udah di WC rumah Ngapak Tegal. Ini katanya kerannya suka nyala sendiri kalau malam-malam nih. Gue cobain ya. Iya, kalau nyala sendiri berat sih karena dia ngadol dan ini masih keras ya. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Kayak ada sarang laba-laba tuh. Dan ya mungkin karena udah terbengkalai jadi debu juga di mana-mana gitu. Betul. Oh ya, paralel RJL Satset ini beberapa CCTV udah di setup sama tim RJL walau belum semuanya ya. Gitu. Jadi sebelum gue datang udah di setup walau belum semuanya. Di sini apa sih kejadian yang paling horor? Di sini yang paling horor kalau waktu masih ada properti bang ya, ada benda-benda lah intinya. Itu benda sering jatuh dan pindah. Pindah, sering pindah. Sandal di sini tahu-tahu di loteng di atas. Di loteng? Bukan loteng ya, berarti jemuran cuma deket kayak genteng gitu. Padahal nggak ada yang mindahin. Nggak ada. Kita selalu kayak orang apa ya, dibikin apa ya, linglung apa bahasanya ya. Pelupa lah gitu intinya. Kalau sosok pernah ada nggak lihat di sini? Sosok belum ada sih, cuma pada saat itu memang sudah mungkin terik matahari sudah ini bang ya, udah pagi lah. Pukul mungkin 6:30 pagi kalau nggak salah. Kita iseng bangun berdua setel TV. Ini pintu lagi-lagi kayak ada yang nutup brak gitu. Cuma itu. Sosok nggak ada di sini, nggak lihat gitu. Belum lihat. Belum lihat. Yang tadi justru di dapur itu ya. Bener, di situ mah kencang lumayan. Kalau yang tinggi besar itu di mana? Yang tinggi besar Kayak seperti bayangan di tangga situ sih bang. di tangga ya. Oh yang tadi kita naikin itu. Tangga itu. Itu ceritanya gimana sih waktu itu? Yang tinggi besar.
Kalau tinggi besar itu bukan saya sendiri yang ngalamin Bang ya. Karena kita kesini pun sebenarnya rumah ini sudah pernah ditempatin satu keluarga dari Eliska atau istri saya itu. Jadi sempet ditempatin, yang akhirnya dikosongin, kita masukin gitu. Oke, nanti kita bahas. Mungkin kita room tour lagi ke tempat yang lain kali Bang ya? Di mana lagi nih Bang? Ada di sini Bang. Oke. Nah di sini Bang ada kayak space buat cuci sih sebenarnya, tempat cuci gitu. Karena di atas itu juga ada tempat jemuran. Oh ini buat nyuci ya? Kalian bisa lihat ya, di sini mungkin bisa gue bilang salah satu ruangan yang paling kotor sekarang. Nih, ini apa ya Mas? Nah, yang kayak gitu-gitu, aku juga pernah nemuin Bang. Tepatnya di sini, itu seperti mirip kayak tanah kuburan. Hah? Ada bunga-bunganya soalnya. Oh iya? Iya. Itu di sini. Pas kita baru masuk ya, pertama kali masuk, ini tanah apa ya? Apa mungkin dari rayap atau apa dari inilah intinya korosi dari kayu. Pas kita cek-cek, kok kayak ada potongan-potongan daun pandan, ada bunga-bunga 7 rupa gitu, kering-kering ya posisinya. Jadi kayak menyatu warnanya sama tanah. Di sini tepat segunduk gitu. Itu aneh juga Bang. Aku nggak tahu tuh dari mana. Di sini sih. Ya, kalian bisa lihat ini. Kalau di sini pernah ada kejadian apa? Kalau di sini ya terkumpulnya barang-barang, bisa kita bilang. Barang hilang cari di sini pasti ada. Justru ditemuinnya di sini. Tapi di atas sana tuh. Oke. Ini apa? Ini kamar mandi juga. Guys, coba kita lihat guys. Oh, udah nggak ada airnya ya? Nggak ada, ditutup. Oke. Yuk kameramen masuk. Kalian bisa lihat nih ada pintu warna pink ya. Ini bukan pintu kemana saja. Ya ini kondisi WC bisa dibilang paling kotor ya. Ada di sini. Mau coba lihat ke atas? Boleh. Sambil kita lihat ke atas kali teman-teman ya. Yuk. Wah, debu banget ya. Jadi guys, gue udah di atas rumah Tegal Ngapak ya. Kalau kalian tadi lihat, di bawahnya itu merupakan salah satu tempat yang mungkin agak adem. Beda sama tempat-tempat lainnya mungkin ya karena ini sirkulasi udaranya langsung ke sini. Dan di situ ya, nggak kelihatan mungkin, banyak banget pohon pisang ya di sini. Betul. Kalau di sini pernah ada kejadian apa Mas? Ya itu barang-barang terkumpulnya di sini Bang. Oh, sama yang tadi di bawah. Di sini, antara sini. Pokoknya ruangan sini gitu. Dan itu kalian bisa lihat ya, loteng itu ya? Iya. Gokil deh, coba lihat ya guys. Yaudah, kita langsung turun aja. Ngobrol-ngobrol lagi, gue pengen tahu sebelum nanti ditinggal sendirian, sebenarnya asal-usul dari rumah Tegal Ngapak ini tuh kayak gimana. Ikutin terus. Live dari rumah Ngapak Tegal. Gue sering bilang sama para Lang dan RJL Satset bahwa kalau misalnya dinding di rumah kosong atau rumah terbengkalai itu bisa ngomong, dia pasti udah akan ngomong ya. Karena dinding itu menyimpan suara-suara terkait peristiwa yang pernah terjadi di tempat tersebut. Dan rumah ini kan udah lama banget gitu dari orang tua istrinya Dendeni, yang mana dulu juga ada peristiwa-peristiwa yang udah pernah diceritain di part 1 pas di podcast. Nah sebelum kita ulik nih lebih dalam tentang
Asal usul dari rumah Ngapak Tegal ini, tadi kameramen gua pas abis syuting di atas tuh, yang di loteng, dia bilang nyamperin gua. Tadi pas lu lagi ngoceh-ngoceh, dia katanya santer nyium bau bunga kenceng banget. Nah, terus dia nanya ke gua, lu nggak nyium bau bunganya? Gue bilang gue nggak nyium sama sekali sih. Dan si kameramen gue itu udah sering ikut kemana-mana RJL lah gitu. Nggak pernah tuh dia ngalamin hal-hal kayak gitu. Dan tadi dia juga pas lagi siap-siap gitu sebelum gue datang, itu di atas tuh kayak ada suara jatuh gitu. Nah gue nggak tahu tuh suara apa yang jatuh karena gue belum datang ya. Nah Bang Denny, boleh diceritain nggak sih? Jadi dulunya itu rumah ini tuh ada kejadian-kejadian apa sih? Kalau menurut apa yang gue dengar dari istri bang ya, rumah ini sempat ditempatin sama kedua orang tuanya istri saya ya. Di sini mungkin kurang lebihnya 3 atau 4 tahun bang di rumah ini. Sering ngalamin yang mungkin satu keluarga itu bisa denger ya dan saling istilahnya ngerasa ini gangguan sih begitu ya. Katanya sering kayak pintu depan kayak ada yang ketok-ketok. Dan mereka katanya sedang asik nonton televisi. Mungkin tepatnya di sini yang kita dudukin. Itu semua pada langsung fokus ke arah pintu. Dibuka nggak ada gitu ya. Maksudnya langsung refleks siapa ya gitu kan. Pintu dibuka nggak ada siapa-siapa gitu. Itu yang mungkin pertama ya. Pertama belum pernah diceritain gitu. Karena kita coba gali-gali terus apa yang mungkin dia masih ingat gitu. Sama katanya sering banget kayak ngejajan ya. Ngejajan itu kayak lampu gitu bang katanya. Lampu yang sering banget tiba-tiba mati koslet, entah itu instalasi dari listriknya yang kurang bagus atau gimana. Cuma satu-satunya doang itu katanya yang di atas itu sering mati sendiri, maksudnya sering ganti lah ngejajan. Umurnya tuh nggak panjang, paling jangka sebelum seminggu udah mati gitu. Digonta-ganti lampu yang merek bagus, merek apa tetap aja katanya. Itu satu di atas. Yang atas mana? Berarti tadi masuk sini ada kamar bang. Di sini satu berarti kan ada 2 lampu gitu ya. Katanya agak pojok sini sih. Oke. Dan nggak jauh dari air sih ya. Di atas itu ada keran yang tadi mungkin Bang Fajar sudah lihat sendiri ke sana. Itu pun kayak selalu siapapun lah intinya yang sedang masuk ke kamar itu pada saat itu katanya ya baru-barunya nempatin di rumah ini sering banget kayak tiba-tiba nyala sendiri gitu. Dia tengok gak ada orang, dicek itunya normal, nggak lecek, nggak apa gitu bang. Itu yang dialamin satu keluarga gitu sih ya. Oke. Berarti memang udah dari awal nempatin rumah ini ya. Dulunya itu tahu nggak kiri kanannya tuh apa sih gitu? Kalau menurut orang sini yang mungkin kita kan coba nanya-nanya juga bang ya karena penasaran ya. Selama tinggal di sini kan ya adalah berbaur sama tetangga kanan kiri. Ini memang ada salah satu orang yang mungkin lama tinggal di sini menceritakan katanya dulunya di sini itu memang rawa, terus ada juga pemakaman umum gitu kan. Pemakaman? Tapi pemakaman tua yang mungkin akhirnya dipindah gitu karena di sini kan tanahnya digali sedikit aja keluar air gitu bang. Akhirnya pemakaman umum itu dipindah gitu. Entah itu tahun berapa kita pun nggak tanya detailnya. Berarti makamnya tuh selalu banjir gitu ya? Iya, karena mungkin dekat ini ya, dekat laut bang ya. Jadi tanahnya itu nggak dalam aja keluar air gitu. Jadi kesusahan mungkin untuk proses pemakamannya gitu. Yang mungkin gue cari-cari gitu, itu sih jawabannya cuma
ya tanahnya memang di sini begitu dulu gitu sebelum ini dijadikan perumahan. Mungkin juga sore ini kalau gue tanya kayak gini bang gitu ya. Jadi dulu istri sebelum keguguran itu berapa lama tinggal di sini? Di sini inget banget bang ya. Awalnya memang biasa-biasa aja, kita pun nggak ngerasa ada yang aneh karena memang apa ya, kita udah komitmen untuk tinggal di sini pun dengan niat kita sendiri gitu. Selama 3 bulan itu di sini ya, apa yang mungkin kemarin-kemarin kita sempat obrolin juga itu memang terjadi di sini. Kita seperti diteror ya ibaratnya. Setiap hari selalu aja ada yang mungkin aneh gitu. Pada akhirnya mungkin kita nggak tahu ya bang, itu menginjak mau pindah ke rumah yang sekarang saya tempatin ya, itu nggak kerasa lagi hamil sih. Tahu-tahu sampai di rumah yang baru itu dia ngerasa melilit sakit, yang akhirnya kita langsung bawa ke rumah sakit gitu. Kegugurannya karena nggak tahu sih, itu memang diagnosanya dibilang dokter ini harus dioperasi begitu. Ya di sini cuma bertahan 3 bulan itu. Oke. Ya sekali lagi kita doain ya, semoga bisa dapat gantinya dan bisa dapat yang lebih baik gitu ya. Amin. Dan di sini juga kan waktu itu sempat diceritakan bahwa sering terjadi pertengkaran gitu ya. Ada suara-suara gitu ya, yang mungkin kalau terekam gitu, pertengkaran-pertengkaran itu kan terekam dalam memori gitu. Pertengkaran dari saya yang tinggal di sini atau mungkin sebelum saya di sini nih bang? Oh bukan, dari yang orang tuanya. Orang tuanya, betul. Itu memang diceritakan sama istri, yang saya tahu ya, yang saya dengar. Ketika mereka tinggal di sini, itu selalu aja hawanya kayak gimana ya, emosi bang. Tinggal di sini hawanya emosi, nggak bisa kesenggol dikit gitu ya. Ya kalau mungkin rumah tangga yang umurnya baru sebulan 2 bulan hampir setahun itu wajar gitu ya. Kalau itu kan sudah mempunyai anak 3, bahkan sudah lama lah bisa dibilang, udah puluhan tahun berumah tangga, tapi kayak bukan ujian lagi sih itu, kayak gangguan ya, lebih ke gangguan ke kedua orang tuanya itu selalu bertengkar gitu bang. Yang mungkin katanya alasannya yang nggak jelas gitu. Tiba-tiba pulang kerja katanya marah-marah, tiba-tiba katanya nggak apa ya, sudah nggak sepemikiran gitulah mungkin ya. Yang marahnya itu nggak wajar katanya begitu. Lu gila ya, bener ya? Apa lu? Berarti terakhir di rumah ini terus pisah gitu? Pisah. Oke. Akhirnya rumahnya nggak ditempatin lagi? Iya begitu. Terus kejadian-kejadian horor apa lagi yang sempat terjadi gitu? Sempat terjadi yang mungkin kemarin ya. Kemarin itu setelah gue ke studio bang ya, di RJ 5, pulang dari sana ada kejadian aneh, tapi bukan di rumah ini ya, di rumah baru di sana. Itu kita pulang, kita ngabarin ART suruh bersih-bersih rumah karena lama ya aku di Jakarta, di sana. Oh sana. Itu bersih-bersih, kita tidur karena baru banget pulang, cuma ART yang lagi beres-beres. Dan jam berapa itu aku inget, jam 10 apa ya, keluar sebentar dan pulang lagi jam, kalau nggak salah jam 2-an deh. Itu ART nungguin di depan kamar mandi bang. Katanya, aku kan pulang, masuk pintu pulang. Loh, kok dari luar? Ini yang masuk dalam siapa gitu? Yang masuk kamar mandi siapa begitu? Itu yang dialami ART sih bang. Ngelihat sosok kayak
mirip, ini. iya, begitu. Jadi di situ nggak mungkin kan, tahu aku mobilnya aja nggak ada kan, aku pergi gitu. Iya ya, aku nggak inget ke situ. Terus siapa yang aku lihat? Sampai nangis bang, kan ibu-ibu ya. Ih, aku lihat apa dong begitu? Apa mungkin aku capek atau gimana? Tapi bener mas, bajunya pun sama, cuma kok pakai celana pendek, tapi ini sampean pakai celana panjang ya begitu. Tapi nggak ngomong. Nggak ngomong, karena katanya jadi posisi kamar mandi deket kamar yang tempat kita tidurin itu, ART mau masuk ke kamar mandi, katanya keluar dari kamar masuk ke kamar mandi, jadi dia nungguin gitu. Itu yang kejadian yang sempat kita maksudnya kok bisa ya. Iya. Kalau zaman dulu Ya. orang tuanya tuh sempat lihat ada sosok nggak? Kalau zaman dulu yang Kayak si nenek kain jari gitu. kalau itu ini sih yang kita dengar bang ya ceritanya, katanya di tadi tempat kamar mandi yang tidak terpakai yang sebelah sini, yang ada buat cucian gitu ya, atasnya jemuran, itu katanya yang sosok tinggi besar itu pun di situ ada gitu, duduk gitu. Ada yang maksudnya orang tua Eliska yang melihat gitu, jelas gitu. Kok ada orang duduk siapa gitu. Dan baunya pun bau kayak apa sih yang orang zaman dulu digigitin pakai sirih begitu. Katanya seperti itu, sempat melihat di bagian atas itu orang duduk hitam, dan katanya itu mau nyuci sampai dijatuhin itu. Suara apa kan itu? Begitu bang. Kalau isi kain jarik itu? Yang kain jarit itu gue yang lihat bang di sini. Baru lu doang berarti ya? Itu Lu juga nggak enak kali nanya-nanya ke mertua ya? iya. Ngapain sih nanya setan mulu, nanya jurik gitu? Betul. Iya. Nah, jadi para Lang dan Erjel Satset gitu ya. Hari ini gitu, nanti yang ditinggal sendirian mungkin bukan gua dan juga mungkin bukan Denny. Ini surprise buat lu semua karena mungkin bosen ngeliat gua sendirian mulu gitu makan mie. Lu mungkin butuh penyegaran ya. Jadi langsung aja kita panggil Anya Geraldine. Selamat malam, Mas Denny, Mas Fajar. Jadi ini Anya Geraldino ada O-nya. Geraldo. Anya Geraldo. Jadi hari ini guys mungkin agak sedikit berbeda bahwa penantang uji nyali kita adalah si Ivan. Nah lu kan udah lihat nih kondisi rumah Tegal Ngapak ini kayak gimana gitu ya. Kesan-kesannya gimana nih sebelum lu ditinggal sendiri nih? Iya, ini salah satu tempat yang serem sih, karena suatu bangunan yang udah nggak ditinggalin lama pasti menimbulkan aura-aura yang lumayan negatif sih. Tadi juga gue sempat ditinggal juga berdua kan ya, pas lo lagi pada di luar, gue sama kameramen nyeting CCTV segala macem. Berdua aja tuh auranya udah lumayan kencang gitu ya, apalagi di atas ya Bang Denny ya, di atas gue lumayan ngerasain sesuatu yang nggak enak lah di atas. Ditambah tadi pas kita lagi setting di bawah, di atas ada suara seperti CCTV jatuh atau semacamnya, tapi pas kita lihat nggak ada suara apa-apa. Dan ternyata tadi udah gue konfirmasi ke Mas Denny, kadang suka ada suara-suara kayak gitu. Iya. Ya, dikasih welcome drink tadi ya saya di sini ya. Terus juga pas lagi di atas si kameramen kita bilang ada bau-bau bunga melati, padahal nggak ada yang pakai parfum ya. Nggak ada. Ini lagi berbau semua nih. Ini kondisinya guys, ini bau ya rumah nggak tempatin ya, bau debu lah, bau laba-laba ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda lah ya dengan video-video kita sebelumnya gitu. Oke deh, jadi nggak usah lama-lama lagi gitu ya. Akankah si Ivan menemukan sesuatu
pada episode kali ini. Gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Sambil tim akan preparation terlebih dahulu sebelum Ivan ditinggal sendirian. Nah sekarang semua CCTV udah kepasang, sekarang sekitar jam 1. Akhirnya gue bakal mau ditinggal sendirian nih sama Bang Fajar sama Bang Denny. Ya akhirnya gue udah ditinggal sendirian nih sama tim RJ5. Di sini tadi Bang Denny nitip satu CCTV-nya dia buat ditaro, buat dia ngonten sekaligus ngerekam. Oke. Dan juga ada si Poci sama si Kibo yang nemenin gue. Ini boneka-boneka dari zaman Majapahit ya, dari zaman RJL berdiri, terus-terusan ada. Jadi selalu kita bawa ya, dua maskot ini. Oke, bentar. Ya, jadi ini penelusuran pertama gua ya selama di RJ5. Selama ini selalu kalau ada konten-konten yang nginep kayak gini selalu Bang Fajar yang nginep gitu ya. Gue selalu mantau dari luar, selalu add up dan bikin konsepnya juga. Dan untuk sekarang for the first time gua yang gantian nih buat uji nyali di rumah angker. Sebenarnya kenapa gua? Karena salah satu alasannya adalah karena banyak banget nih dari para lang RJL Saset yang ngomong, kalau si Bang Fajar yang nginep biasanya nih kagak ada apa-apaan. Terus juga banyak juga yang bilang karena ada nenek-nenek lah yang jagain dia, jadi penunggu di sini pada takut. Auranya kalah lah sama si nenek yang jagain Bang Fajar, jadinya nggak ada apa-apa. Nah jadilah kepikiran lah jadinya gua aja nih yang gantiin buat sesi uji nyalinya. Dan juga banyak juga teman-teman yang ngomong juga para elang sejak gue di kontrakan Ivo kan yang ngalamin horor pertama itu kan gue kan. Guys, gue lagi survei untuk syuting kontrakan Ivo. Kita lagi ngobrol di situ ya, Mas Ivo. Ini teman satu di kamar bertiga. Ini demi Allah nggak settingan. Ini panci. Kok gerak? Nah, kaget gue. Ini lucu nih, pas saya mau ngerekam itu, kayak ini gerak sendiri dispenser ya. Demi Allah, ini panci, kelempar ke sini. Demi, nggak ada tali, sumpah. Nah dari situ banyak lah yang komen, Bang yang nginep, kohos lu aja, si Ivan aja yang nginep, adek lu aja bang yang nginep, daripada lu. Kalau lu kayaknya nggak bakal ada apa-apaan. Nah makanya lah coba kita hari ini di rumah Tegal Ngapak, gue yang nginep di sini. Tapi ya baik lagi ya guys ya, namanya interaksi dengan hal-hal seperti itu mungkin bisa dibilang nggak akan bisa dibuktikan. Misalnya gue di sini akan ada interaksi, nggak juga gitu ya. Bisa jadi interaksinya hanya mengganggu penghuni rumah gitu, si Denny sama Kak Eliska. Sedangkan ada vlogger atau orang lain tamu kesini itu malah nggak digangguin sama penunggu sini gitu ya. Jadi ya coba kita lihat lagi nanti ya, bakal ada apa di sini. Nah kalau gue sih ya menurut gue tuh lebih creepy di rumah
yang kosong begini, gelap, terbengkalai, daripada di kuburan, Pak. Karena kalau di kuburan tuh orang hantu-hantu di sana mungkin udah sibuk dengan urusannya masing-masing ya. Kalau di tempat-tempat begini tuh kayak lebih dapat aja gitu auranya. Yaudahlah, nggak usah banyak bacot lagi. Coba kita eksplor dulu nih ya, bagian bawah rumah Tegal Ngapak. Nah, mungkin kita coba lihat nih kamar yang pertama, yang kalau di CCTV itu sering gerak-gerak gitu, ketangkep kamera ya. Coba kita lihat ada apa kalau gelap. Ada kasur, guys. Ini kasurnya kayak kotor banget sih ya. Udah, kalau nggak salah udah berbulan-bulan apa hampir setahun nih rumah ini nggak dipakai ya. Jadi tuh bener-bener banyak banget sarang-sarang laba-laba di atas. Karena emang bener-bener udah terbengkalai gitu. Tadinya kasur mau dipakai, cuma ngelihat kondisinya sih kayaknya bisa langsung alergi debu gue ya kalau tidur di sini. Ini kayaknya sih bakal mau difungsiin kamar anaknya Bang Denny ya tadinya ya. Kalau lihat dari ukurannya. Oke, kita langsung aja ke dapur ya guys. Wah, ini belum ditutup nih pintunya. Geblek. Kita tutup dulu guys. Ada maling ntar. Tuh, kalian lihat ya. Bener-bener sarang laba-laba semua. Ini kamar di dapur, kayaknya sih kamar ART ya guys ya. Lampunya tuh udah pada mati. Tuh. Ini tadi pas gue masuk gue kira ada darah apa ini. Gak taunya katanya lilin doang. Adalah. Nah, di dapur ini juga katanya suka ada nenek-nenek pakai kain jari kayak lewat sini. Wah, ini gue merinding sih di daerah sini sih. Nah, terus katanya juga di dapur ini suka ada makanan nih yang hilang. Makanya gue taruh aja nih banyak Indomie di sini nih. Cuma kayaknya gue nggak bakal masak sih di sini karena benar-benar kagak ada piring, bro. Piring sendok kagak ada sama sekali. Dan di sini tuh benar-benar agak kotor gitu loh. Jadi kalau gue makan kayaknya nggak akan higienis ya. Makanya jadi kayak nggak usah gue makan deh. Gue taruh aja di sini deh. Nah, kalau lu makan Indomie, cocoknya pakai sambal, guys. Nah, ini ada sambal dari sambal pocong dapur Deliska, guys. Ini produk sambal dari Denny bareng istrinya. Tadi udah gue cobain, enak banget sih nih. Buat makan nasi, dicocol pakai ginian, enak banget sih. Coba kita ambil satu ya. Nah. Ini bro, sambal dapur Deliska, mantap. Ada sambal cumi dan segala macem. Bakal nikmat dah makanan lu kalau dikasih sambal ini. Thank you ya Bang Denny ya, udah ngasih kita banyak nih stok. Oke, kita taruh lagi bro. Mana lampu gua? Ini sorry aja guys ya, kalau misalnya ada kekurangan dari pembawaan gua, karena baru pertama kali bro. Mudah-mudahan bisa ngebawa dengan enak ya. Ya, coba kita lihat nanti apakah ada perubahan dari makanan-makanan ini yang gue taruh di sini. Katanya sering banget tuh dulu
Makanan ayam goreng ditaruh sini hilang. Katanya sih bukan tikus atau kucing yang nyomot. Siapa dong yang nyomot? Terus juga di sini katanya dulu ada kulkas. Di sini apa di mana ya? Nah, pas awal-awal dia masuk itu ceritanya dia naruh barang-barang, naruh makanan, naruh sayuran, buah, itu pada busuk langsung di hari pertama. Padahal dia baru beli loh. Tiba-tiba busuk pas hari pertama dia masuk sini. Terus CCTV satu yang gue pasang di dapur. Ini ada kamar mandi guys. Ini juga isinya laba-laba semua ini. Sama lampu juga mati semuanya. Oke, gue harus bawa senter sih. Ya, ini kamar mandinya. Agak creepy sih. Tadi gue nyoba kencing di sini berkali-kali sih. Agak creepy ya, apalagi kalau ditutup kan otomatis gelap parah. Ini ada siluman lele kuning nggak nih? Oh, nggak ada. Wah, ada cermin bro. Ntar bro, kita main dikit bro di sini bro. Gak mungkin kan gue main Bloody Mary lagi. Kagak bawa lilin. Bloody Mary pakai senter ngaruh nggak ya sekarang ya? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wah, nggak ngaruh kayak kalau pakai senter ya. Harus konvensional emang kalau sama setan. Oke, lanjut. Tapi aura di dapur ini gue dari tadi ngerasain apa ya? Singup, panas gitu. Panas bukan karena emang ini ditinggal lama gitu, tapi emang nggak tahu kenapa panasnya di sini tuh beda gitu daripada ruangan-ruangan lain. Tapi ada satu ruangan yang panas banget, lebih panas daripada dapur, yaitu ruangan atas. Nanti coba kita eksplor di atas. Benar-benar sendiri bro, gue bro. Oke. Fokus kagak nih gue ya? Fokus. Ntar kita duduk dulu. Nah, bawah kayaknya udah ya gitu doang sih di bawah. Tapi kayaknya gue harus nyiapin mental dan tenaga dan nafas yang lebih panjang nih buat naik ke atas. Feeling gue agak-agak gak enak nih di atas. Dan sekarang nih udah jam 2. Jam 2 pagi bro. Kenapa jam 2 pagi? Tadi aja gue ditinggal sama tim tuh jam berapa ya? Jam 1-an kali ya. Kita masih punya beberapa jam sampai sebelum subuh. Nanti gue di atas bakal baca-bacain komentar dari teman-teman yang di konten part 1 sebelumnya nih, yang si Dendeni Tegal. Jadi situ banyak komen-komen yang bilang bahwa di sini ada ini, di sini ada itu, dan juga banyak yang juga relate di rumahnya juga kayak gini kejadian gitu. Nanti coba kita baca-bacain di atas ya. Gue pakai sendal nih guys, karena emang lantai kotor banget. Jadi bisa kapalan gue kalau nggak pakai sendal. Nah, ini udah ada bangku buat gue baca-bacain komentar dari teman-teman. Itu ada kamar Dendeni. Ini ada satu kamar lagi dari si Denny di atas. Wih, kaget gue ada angin di atas. Ternyata bolong bro. Ini nggak bakal ditutup nih. Ngeri ada maling. Itu rumah tetangga. Nah, sini ada tempat jemur-jemurannya si
Dan Denny di sini ada kamarnya. Nah, sebelum masuk kamar, kita bakal duduk di sini buat baca-bacain komen dulu dari teman-teman. Bentar ya, gue setting dulu ya. Aduh, taruh sini aman nggak ya? Ngeri jatuh gue. Sini aja dah. Bentar. Beuh, cakep pars nggak tuh angle-nya? Oke. Asli, gue lantai 2 merinding parah. Ini serem sih. Lantai 2 auranya serem sih. Ntar deh, gue gak enak deh dari sini nih. Gue nyalain dikit deh lampunya. Duh, sorry ya. Gak apa-apa dah, mau dikatain cupu. Gue ngerasa gak enak malah di sini nih auranya dari pintu yang kamar yang ini. Oke, langsung aja ya. Ntar kita matiin senter dulu. Kita baca-bacain komentar nih. Ritual yang gak boleh dihilangin nih dari konten nginep. Nah, ini ada komen dari @voedim. Itu yang angker tanahnya, bukan rumahnya. Rumahnya dibangun di tanah angker, makanya gangguannya bukan di rumah itu doang. Mungkin rumah tetangganya juga diganggu. Nah, ini orang tahu dari mana ya? Padahal tadi Denny baru ngomong kalau di rumah ini dulunya adalah bekas pemakaman. Tapi kenapa pemakamannya dibuang? Bukan dibuang, digeser, dipindahin karena tanahnya itu banyak air ya. Jadi sering ambles, makanya jadiin perumahan. Wah, kok bisa tahu nih orangnya? Nah, yang kedua dari ini sebelum yang kedua, panas parah sih auranya di sini. Gue udah mulai keringetan. Dari Dwi Afifah. By the way bang, kayak rumahku, ya sama persis seperti ini. Dan nggak berasa sudah tinggal selama 10 tahun. Berdampaknya bener-bener ke penyakit dan pandangan orang tentang keluargaku seperti ibuku yang umurnya masih 50 tahun. Dipandangkan orang seperti umur 100 tahun. Keriput, bungkuk, dan kayak udah nenek-nenek. Dan papaku yang normal, tiba-tiba kakinya bengkok dan sering jatuh. Dan pandangan orang-orang melihat papaku, kakinya itu penuh bulu dan kayak gede bengkak berotot gitu. Padahal papaku kurus. Akhirnya, aku pindah rumah karena udah mulai banyak penyakit aneh datang dan sering banget tuh tukang paket nggak ngeliat rumahku. Katanya cuma lahan kosong. Wah, ini sih nggak sehat ya guys ya. Bahkan sampai orang lain pun nggak bisa ngelihat rumahnya kadang-kadang. Wah, ini serem banget sih. Thank you udah komen ya. Tapi di daerah mana ini rumahnya ya? Dwi Afifah. Tangguh kok gemeteran dari tadi ya? Kenapa ya? Yang ketiga ada komen dari Bejorka. Wah, hacker nih yang komen. Penunggunya cewek itu bang. Udah tua tapi bukan nenek-nenek, jin biasa itu. Azanin bang di setiap sudut pintu, insya Allah nggak ganggu lagi. Kalau untuk diusir sih harus sama yang udah pengalaman, soalnya dia udah lama sebelum rumah itu ada. Iya. Nah, ada lagi komen dari @arayarista. Eliska teman sekelas aku waktu kelas 2 SMP, di SMP Negeri 12 Kota Tegal. Wah, konco lama nih. Dan aku kaget banget sih rumah lama dia seangker itu. Semoga Eliska dan suami segera diberikan momongan lagi ya, amin robbal alamin, amin. Jadi sekarang si Denny sama Eliska itu emang udah pindah.
nggak di rumah ini lagi, makanya rumah ini jadi terbengkalai. Katanya sih dia udah nyerah ya dengan gangguan-gangguan yang ada di sini. Ada lagi komen dari Aigrila. Tapi beneran loh, rumah itu ada pengaruhnya ke kesehatan dan rezeki. Aku sama suami juga pernah ngerasain dan ngalamin sendiri. Abis nikah, ngontrak rumah tiap hari selalu ribut. Gak tahu masalahnya apa, ribut terus sampai gak ada waktu untuk yang namanya suami istri. Pindah lagi, terus rumahnya bau penyakit. Sakit terus gak berhenti-berhenti. Yang demam lah, yang badan merah lah, ada aja lah setiap minggu. Terus rezeki seret padahal kerja, uang gak punya, orang gak ada yang mau bantu. Tapi setelah pindah, baru semuanya berubah. Percaya gak percaya sih itu beneran. Ya gue percaya sih dengan adanya asumsi-asumsi seperti ini gitu ya. Tapi ini bukan salah satu faktor utama ya. Faktor utama udah pasti takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang aura di rumah itu mempengaruhi sih tentang aktivitas kita, tentang segala hal di rumah itu. Kalau rumah tuh nggak enak tuh bakal ngejalanin semuanya tuh serba nggak enak sih. Nah itu sih guys, komen-komen dari para lang dan Erjel Sast yang nonton video Rumah Tegal Ngapak yang part 1. Tapi kayaknya malam ini episode penelusuran challenge ya ke rumah yang serem cuma sampai sebelum subuh aja guys. Jadi kayaknya gue nggak akan nginep di sini karena bener-bener debu parah. Gue nggak mau maksain diri gue buat nginep di sini sih, atau kru lain yang nginep di sini, karena demi kesehatan kita semua sih. Takutnya kalau dipaksain nginep di sini malah besoknya bengek. Nanti malah kita sakit. Sedangkan di bulan Juli ini kita lagi ada beberapa banyak project, salah satunya project yang sangat besar yaitu film kedua dari RJ5 judulnya Sihir Pelakor, bakal tayang di bioskop serentak 31 Juli 2025. Jadi kemarin 16 Januari itu film pertama kita Pengantin Setan, film kedua kita yaitu Sihir Pelakor, gak kalah seru dari film pertama. Ini dari tadi belum ada interaksi sih. Coba kita pancing dikit kali ya. Akhir-akhir ini gue lagi suka dengerin lagu ini bro. Guys, ini lagu benar-benar memotivasi, menginspirasi gue ya. Terima kasih Jokowi. Ini lagu keren banget. Semuanya. Terima kasih Pak Jokowi. Luar biasa sudah kau datangi. Ayo semuanya. Enak banget ini lagu bro. Ini lagu mengapresiasi ya kinerja 10 tahun dari Jokowi ya. Luar biasa nih. Lagi viral juga nih lagu bro. Tahu nggak kalian? Tapi sayang nih, nggak ada yang ikut nyanyi ya. Apa ada ya? Saking senengnya tadi gue nyanyi. Coba guys, kita explore ke dalam. Nah, gue udah cabut dari bangku kematian ini. Kita coba tinggal 2 yang belum dieksplor ya. 1 kamarnya Dendeni,
2 ini bagian jemuran ya, atau tempat cucian lah. Apa itu? Kayak jejak kaki ya? Kok bisa ada jejak kaki di setinggi ini ya? Apa ada tukang kali ya naik ke atas? Berjejak. Positive thinking aja ya. Tuh guys, lihat gak? Ini tadi kamar mandi. Assalamualaikum. Nah, sini tadi katanya suka ada bunga-bunga atau tanah kuburan yang di sini. Tadi juga gue lihat itu bener-bener kotor banget, banyak tanah. Gue nggak tahu itu tanah kuburan atau debu. Tapi yang banyak banget sih. Apa kita bersihin aja pakai sapu? Mager. Nah, ini adalah kamar master dari, lah itu kok kebuka ya? Kamar master dari Denny sama istrinya Deliska. Itu udah ada, gue taruh CCTV di situ. Nah katanya sih di sini setiap jam 1-an keran air tuh nyala bro. Tapi sekarang udah jam 2-an ya. Gue telat sejam nih, kayaknya nggak nyala nih gara-gara gue ngaret nih. Coba kita lihat deh. Wah, lagi-lagi ada bolongan di atas bro. Demen banget dia ngasih bolongan di atas. Ya, ini ada shower, mungkin udah nggak bisa dipakai. Ini yang katanya suka nyala. Oh iya, keras bro. Nggak mungkin sih angin atau cicak jatuh ke situ, nggak mungkin sih bisa nyala. Keras. Ush. Nggak boleh nyorot keluar guys. Ya, beginilah ruang master. Semuanya udah serba mati. Ini tadi yang menurut gua agak serem pas gua baca komen nih, auranya di sini. Makanya gue nyalain. Sorry ya guys ya, agak cupu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada gue kenapa-kenapa. Jadi itu dia di atas. Itu aja sih di atas sih. Gue nggak tahu ya ada kerekam-rekam suara atau apa. Nanti mungkin bisa dicek setelah diedit. Tapi emang bagian yang menurut gue paling serem di atas itu di bagian sana. Bagian sana tuh bener-bener pas gue masuk lorong itu, apa pintu yang nggak ada pintunya ini, bener-bener kayak seng gitu. Kayak lo tau nggak, kayak masuk tempat lain gitu atau dimensi lain tuh kayak bener-bener gitu. Ya gitulah. Mungkin faktornya ya gara-gara udah lama banget nggak ditempatin ya. Jadi bakal kayak gitu. Oke, kita turun lagi ke bawah. Apakah ada yang berubah atau mie gorengnya apakah ada yang jatuh apa hilang? Kalau ada yang hilang berarti valid ya. Setan suka Indomie. Wah, nggak ada yang gerak bro. Suara apaan tuh? Coba biar mantep lagi, coba kita matiin lampunya. Banyak yang bilang ini ada yang nunggu, ada yang masuk nih ke dia nih. Kata narsum-narsum gue kalau di podcast
di kantor, di studio. Katanya dia ada yang masukin nih. Nggak tahu sih bener apa enggak. Gue pengen banget tidur di sini sebenarnya. Cuma untuk faktor kesehatan kayaknya mohon maaf sih guys. Kayaknya gue nggak bisa untuk tidur gitu di sini. Karena daripada kita atau gue maksa tidur di sini tapi gue sakit dan malah gue nggak bisa kerja di bulan ini, kayak bakal lebih fatal nih dampaknya. Jadi udahlah kita eksplor aja. Ya. Tapi jujur sih, pas tadi gue tuh ke kamar mandi yang atas, yang di dekat apa namanya, tempat cucian jemuran, gue nyium bau wangi sih, kayak bau mati gitu sih. Gue jadi callback ke kameramen tadi gue, bilang ada bau melati di situ. Makanya tadi gue nggak lama-lama di situ, gue agak jiper juga sih di situ. Jadi gue mending turun ke bawah daripada kenapa-kenapa nanti. Ada jam, ini nggak ada jarumnya. Kita nyalain dulu dah. Bukan masa takut nih, agak pengep bro, nggak bisa napas kalau mati lampu itu loh. Ntar gue matiin dulu. Ya, kita lanjut lagi guys. Kita matiin lagi. Habis napas bentar tadi. Ya. Mungkin anjir gue langsung merinding cok. Dimatiin lampunya. Mungkin kita coba ini silent moment ya. Di atas sebentar. Apakah ada sesuatu? Apakah mie gorengnya sudah hilang? Oh belum. Tuh kan, tiap gue masuk ke sini nih, seng gitu, langsung kayak beda gitu bro. Coba kita mati. Coba gue duduk di sini, silent moment. Kali aja keran itu nyala ya kan.
Apaan tuh? Wah, nggak. Gila. Gila, masih gemeteran tangan gue. Apaan tadi itu ya? Itu dia guys, mungkin ini udah mau akhir dari video rumah ngapak Tegal. Dimana kalau kalian denger ya, di luar itu suara petir kenceng banget yang seakan menandakan waktu bermain tuh udah selesai. Nah, tadi peserta uji nyali kita melambai-lambaikan tangan. Entah apa maksudnya. Nah, coba langsung aja kita tanya. Tadi kenapa kok ngelambain tangan? Nyerah. Ini apa? Mulai dari mana dulu ya? Iya, tadi ada sesuatu lah di atas yang bikin kayaknya kalau gue lanjutin bakal bahaya gitu. Kayak udah ada alarm dari entah penunggu sini atau dari mana bahwa udah deh lo keluar deh. Makanya tadi gue benar-benar langsung dari situ gue lari ke bawah, nggak lama gue langsung lambain tangan. Intinya sih tadi kan tadi gue explore beberapa tempat ya. Di bawah gue explore di dapur, di kamar mandi, di ruangan ini, beberapa tempat yang memang menurut Bang Denny waktu itu ada eksistensi horornya gitu ya, dan juga sempat juga terekam sama CCTV-nya. Tapi di bawah tadi sih nggak terjadi apa-apa ya selama gue eksplorasi di sini. Nah terus gue sempat ke atas tadi baca-baca komen. Nah tapi pas baca-baca komen itu ada beberapa lampu yang masih gue nyalain. Karena kalau gue matiin semua pas baca komen gelap banget ya. Jadi ya malah nanti nggak bagus. Jadi emang ada lampu yang gue nyalain biar lebih kelihatan. Terus gue sempat juga ekspor di atas. Nah akhirnya gue sempat turun lagi ke bawah ngelihat apakah makanan-makanan di sini hilang. Kan katanya di dapur suka ada makanan hilang kan. Jadi gue ke bawah lagi, sempat main-main sebentar di kamar mandi. Nah, terus gue ada ide, gimana kalau gue coba ke atas, gue matiin lampu semua, terus gue duduk di salah satu spot yang menurut gue paling dominan di sini, yaitu di kamarnya Mas Denny. Nah, gue coba silent moment lah di situ, gue duduk di situ, sambil gue ngerekam ke arah kamar mandi sama ke arah luar pintu, nyenterin. Nah, nggak lama tuh, kalau nggak salah sekitar 2 menit deh, cuma 2 menit. Tiba-tiba di kamar mandi itu ada yang meledak. Dar!
Mantu. Nah, gue inget kan di situ. Saya inget gue di kamar mandi nggak ada barang apapun deh. Jadi nggak mungkin ada yang jatuh kan? Atau ada yang jatuh dari balkon, gue nggak tahu sih. Tapi suaranya tuh benar-benar dari arah keran situ, arah keran atau WC lah. Kayak benar-benar di depan gue persis. Gue bener pas dar gue tuh lompat, teriak. Bener-bener teriak itu. Nah, yang bikin merindingnya lagi, pas ada meledak itu, gue tetap nyenterin ke arah apa namanya? Kamar mandi. Nah, pas di arah kamar mandi tuh tiba-tiba kayak ada samar, bayangan hitam. Lama-lama bayangan itu agak memadat. Nah, pas sudah agak memadat, gue langsung kabur ke bawah. Gue takut something happen. Gue nggak tahu sih ini kerekam di kamera apa enggak, tapi vision gue pas sudah meledak itu, gue benar-benar pucet tuh di situ, nyenterin ke arah kamar mandi, ngerekam. Pas itu tiba-tiba ada bayangan samar, lama-lama sedikit agak memadat. Nah di situ gue langsung ke bawah, turun, nyalain lampu, langsung say hello. Ya ini kelihatan guys ya, mukanya pucet bener gitu. Emang yang bayangan hitam yang dilihat tuh kayak gimana gitu? Gede sih, gede, berbentuk orang gede sih. Cuma nggak kelihatan mukanya atau apapun itu karena gelap. Karena dia agak samar. Tadi tuh bener-bener samar banget, terus tiba-tiba agak ada bentuknya dikit. Nah pas sudah mulai ada bentuknya gue skip sih. Gue bener langsung ke bawah. Ini pertama kali ya gue ngeliat pas lagi penelusuran ada something yang bener-bener ngeliatin gue sih. Cuma gue nggak tahu itu bayangan gue atau apa ya. Tapi kayaknya agak aneh kalau bayangan gue ada di situ sih. Di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Kan gue ada di sini, kamar mandi di sini. Nah bayangan itu dari arah kanan. Lama-lama kayak ke tengah gitu loh. Lama-lama kayak nunjukin gitu. Set. Lama-lama kayak agak memadat. Nah pas sudah agak dia geser tuh kayak udah gue langsung lari ke bawah. Nah kalau makanan kan tadi lu bawa apa aja? Mie goreng sama sambalnya Bang Denny gue bawa. Karena makan mie goreng paling enak pakai sambal kan. Nah, Hilang nggak? Nggak hilang sih harusnya, tadi gue liat utuh sih pas gue ke bawah. Berarti hidangannya kurang tepat. Kurang tepat. Harusnya apa Bang? Yang pernah hilang telur sama ayam. Karena mie goreng belum dimasak kali ya, jadi kayak repot caranya. Nah, bisa jadi. Salah ya, nanti Salah hidangannya. salah hidangan ya. Hidangan bener. Iya. Yang lu temuin apa lagi selain itu tadi yang akhirnya bikin lu menyerah? Kalau yang benar-benar bikin gue menyerah sih kejadian itu ya. Tapi ada satu hal lagi yang gue temuin, gue nggak tahu itu apa, tapi itu benar-benar berbentuk jejak kaki. Jejak kaki itu ada di sebelah kamarnya Mas Denny, yang tempat cucian itu. Jadi di tembok itu ada 2 jejak kaki. Gue nggak tahu sih itu kenapa bisa ada jejak kaki. Apakah sempat ada tukang yang kesini buat benerin balkon atau apa? Saya nggak tahu. Tapi jejak kaki itu tinggi segini, kan tembok nih, tembok tinggi. Jejak kaki di sini. Jadi kayak nggak mungkin ada orang iseng, nggak bakal nyampe lah, kecuali Karate Kid. Nah mungkin ada orang yang sempat naik, apa gue nggak tahu sih, apa ada apa enggak Mas? Kalau di situ apa ya, bukan buat naik sih. Kalau buat naik ambruk gitu kan. Ada di paling ujung yang buat jemuran, biasa buat ngontrol ininya. Kalau ke situ nggak buat naik Bang. Mungkin nanti Mas Denny bisa lihat sih di atas. Tadi kayaknya belum ada yang notice ya teman-teman ya. Nggak tahu Pas juga gue sebelah sendiri mana. tadi, Iya. pas gue sendiri tadi notice ada 2 jejak kaki, jelas banget di tembok. Kaki, bener-bener kaki kotor ditapakin ke tembok putih. Jadi jejaknya ada, bener-bener ada. Bukan jejak petualang ya? Nah, ngerinya ada ular tuh di atas Pak. Jadi cukup banyak juga ya fenomena yang dialamin sama si Ivan ya. Nah, di tempat itu juga, tadi gue sempat ngomong juga di pas lagi penelusuran, pas lagi mau masuk ke ruangan itu, yang ruang cucian itu jemuran atas. Pas masuk ke sana, selalu auranya langsung beda. Kayak seng gitu. Tempat kameramen nyium bau bunga. Iya. Tapi di situ nggak panas, di situ dingin. Entah kenapa, apakah ada angin dari luar atau gimana.
pokoknya setiap masuk ke sana tuh lebih dingin ke sana. Makanya tadi gue, sorry. Jadi pas gue di sana tadi gue sempat masuk kamar mandi. Nah di kamar mandi juga gue nyium bau wangi. Tapi kayaknya wanginya nggak setebel wangi yang dicium sama kameramen tadi deh. Cuma agak tipis tapi gue tahu itu wangi melati. Tapi nggak setebel banget, mungkin nggak sedepan muka gue gitu ya. Cuma agak tipis-tipis. Nah pas lagi ada bau wangi itu gue nggak lama sih di situ. Gue langsung cabut dari situ. Bunga apa? Kayak bunga mati sih. Bunga melati ya. Iya. Bukan bunga Citra Lestari ya? Kalau dari situ sih saya nggak lambain tangan ya Pak ya. Apa bunga Zainal? Awas banget, awas. Ini karena banyak fenomena yang dialami sama si Ivan ya. Jangan-jangan para lama Rizal Satset pada komen nih. Gantian si Fajar suruh tidur di situ. Nah kalau tidur kayaknya nggak bisa di sini ya, karena memang ini kondisinya debu banget, terus baunya juga kurang sedap gitu. Jadi kalau misalnya terlalu lama di sini gitu, khawatirnya bisa bengek. Nggak baik, betul. Nggak baik gitu ya. Jadi Kalau mau tidur mungkin harus di full cleaning bener-bener ya serumah. karena ini tadi kan juga sebetulnya Lebih kotor dari ini. lebih kotor dari ini gitu. Nah kalau menurut kalian para langganan RJL Satset, si Ivan itu ngalamin fenomena apa sih? Boleh banget komen di bawah. Gue rasa itu aja kali ya episode pada kali ini. Lo lihat muka si Ivan masih pucat gitu ya. Inilah karma menyanyikan lagu Terima Kasih Pak Jokowi. Apakah gara-gara itu? Coba lu nanti lu nginep, lu setel gitu. Mungkin karena lu nyanyi di tempat yang kurang tepat menurut gua. Harusnya di forum-forum. Harus kan di forum-forum gitu. Ya tapi nggak tahu lah ya, maksudnya kan pandangan menyanyikan lagu itu tepat di mana kan berbeda-beda pastinya kan. Tapi ya apapun itu kita memang harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Gitu. Sehingga Pak Jokowi doang, maksudnya Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, terus SBY, Jokowi, Pak Prabowo kan. Mantap, PPKN gua 10 bro. Oke deh kalau gitu, makasih Bang ya udah diizinin datang Thank you Bang. ke rumah Tegal Ngapak. Terima kasih juga pada penantang uji nyali kita hari ini. Kira-kira besok kita penelusuran kemana lagi? Boleh banget lu komen aja di bawah. Dan ini gue menuntaskan janji gue kepada para dan RJL Satset untuk langsung pergi ke rumah Tegal Ngapak. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.